Jadi dua itu Allah. Jadi ada iya karena abudu wa iya karena hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan mohon pertolongan. Padahal kalau kita nyembahnya udah benar, tinggal minta tolong. Bersama di pagi hari ini beserta sejumlah kesehatan. Amin. Yang saya hormati dan kita bersama dari tidak hanya sering berkaitan dengan wilayah. Alhamdulillah harus berdiri dari sepanjang dari bapak semuanya juga semuanya pertama orang tua kita dan saudari pada Israel padanya juga tergantung kita bagaimana baik menghati mengenai perwali ahli sebelum mampu ada yang berkenan ya ada alhamdulillah semuanya mudah-mudahan semuanya amin amin Allah amin dalam ujian bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan masalah sekali kepada iman sehat juga dan umur lakukan Allah dan juga istiqomahkan dan kita ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita termasuk ada orang pilihan Pak, orang suku ya, orang kali itu dan orang ini orang pilihan ya. Kalau kita kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam juga semuanya ya di sini untuk karena memang berat nih Masya Allah ya perjalanan dengan berat mereka untuk waktu Insya Allah nanti kita yang terus akan menyampaikan di sini ya pelajaran tentunya setiap pagi Tabul hadis dan terus kembali jangan pernah bosan dan tercapai saya terus karena di sini kita terus tinggal karena itu tidak akan ada waktunya ya. Oh jangan pernah terlambat karena kita sudah tua mencari ilmu ya. Terus kalau untuk penyampaian hadisnya insyaallah akan disampaikan waktu dan Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. صدق الله وصدق الله العلي العظيم وبلغ رسولنا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Hadirin jemaah sekalian yang insyaallah semoga kita senantiasa dalam naungan rahmat, kasih sayang, cinta dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Itu tiada lain tiada bukan, hakikatnya adalah karena berkat atas rahmat pertolongan dari Allah. Maka daripada itu perbanyak hati kita untuk bersyukur kepada Allah, karena tidak semua orang ini sungguh karunia nikmat yang sangat besar. Jadi insyaallah ini semua nanti semoga menjadi saksi sebagai amal ibadah, amal soleh kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan daripada pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tirmidzi an Anas wa huwa haditsun sahih. Hadis ini sahih. Jadi inti daripada ibadah yang kita lakukan kepada Allah tiada lain tiada bukan adalah doa. Ya. Salat itu doa, ya. Salat itu doa. Zikir juga doa. Sholawat juga doa. Apapun bentuk daripada ibadah kita, hakikatnya adalah doa. Kenapa doa menjadi sumber pokok intisari daripada ibadah? Karena ketika kita berdoa itu menunjukkan bahwasanya diri kita memang benar-benar seorang hamba yang lemah, yang hanya butuh kepada Allah. Ya. Jadi sering-sering kalau di hadapan Allah itu sering-sering kita ini senantiasa merasa fakir. Ya, fakir itu butuh, benar-benar butuh dan ya, rasa fakir. Jangan sampai apa-apa yang Allah karuniakan kepada kita, ya, berupa harta di dunia, pangkat, jabatan, gelar, itu semua menjadikan kita jadi sombong, jadi lupa, jadi lalai kepada Allah. Jangan, ya. Dan juga setiap apapun aktivitas yang kita lakukan, jangan pernah merasa kita mampu walaupun kita bisa. Kenapa? Karena kebisaan itu yang ngasih adalah Allah. Contoh, misal contoh kita naik motor, ya, atau naik mobil. Kita udah bisa naik motor, naik mobil udah bisa. Yang ngasih kebisaan itu siapa? Allah. Begitu naik motor, naik mobil, udah naik aja biasa aja. Nah berarti itu kalau kayak gitu kita lupa sama yang ngasih kebisaan kepada kita, yaitu Allah. Doa itu jangan ngerasa bisa, jangan. Walaupun kita benar-benar udah bisa, tapi jangan pernah adalah Tuhan kita. Kalau makhluk sifatnya, karakternya itu butuh.
kita minta sama orang, sebaik apapun itu orang, sebaik apapun itu orang, sekali, 2 kali, 3 kali masih dikasih Pak. Tapi kalau keseringan, tetap di hatinya pasti ada rasa kegunya loh. Dulu minta mulu. Itu kalau orang, kalau makhluk. Sekali, 2 kali, 3 kali masih dikasih, tapi kalau keseringan, ini kayak Pak Haji Suryadi, orangnya baik, terus Pak Haji Said orangnya baik, semua guru-guru kita semua nih, orang-orang di sini semuanya soleh-soleh baik-baik, ya. Kalau saya minta rokok dikasih ya? Dikasih. Masa iya minta rokok gak dikasih? Dikasih nggak Pak? Dikasih. Sekali saya minta rokok itu dikasih. 2 kali saya minta rokok dikasih nggak? Dikasih. 3 kali? Kalau sering tiap hari saya minta rokok dikasih nggak? Lah mikir-mikir juga, kenapa ini Ustaz minta dulu katanya? Itu makhluk, ya, itu makhluk. Jadi sebaik apapun itu orang, sebaik apapun mungkin sekali, 2 kali, 3 kali masih dikasih. Ataupun kita minta apa, duit misalkan, minta duit, ya, saya lagi butuh duit nih, pinjam uang dong 1 juta aja, udah Ustaz, nggak usah pinjam buat Ustaz 1 juta. Besoknya saya minta lagi, dengan bahasa pinjam udah Ustaz, ambil lagi. Nah sekali, 2 kali, 3 kali, ya Ustaz kebangetan. Iya, pinjam, ujung-ujungnya minta. Terus sekalinya minta lagi, ya mohon maaf Ustaz, lagi kosong, padahal dia lagi ada tuh. Itu makhluk Pak. Jadi makhluk mah kalau sering-sering diminta semakin kesal. Kalau makhluk, tapi Allah semakin hambanya meminta kepadanya, Allah semakin senang. Ya, justru berbeda sebaliknya. Kalau kita enggak pernah minta sama Allah, Allah udah suka. Kenapa? Karena kita termasuk daripada orang yang sombong. Contoh misal Fir'aun itu seumur-umur hidupnya nggak pernah minta sama Allah, nggak pernah minta sama Tuhannya, nggak pernah minta. Kenapa? Karena dia merasa menjadi raja di raja. Oh, kerajaannya luas lagi, rajanya bukan raja biasa itu. Fir'aun itu yang kekuasaannya itu luar biasa, ya. Bahkan sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Alhamdulillah, ya. Nggak pernah minta. Dan memang gak pernah dikasih sakit juga sama Allah tuh. Kalau dikasih sakit itu Fir'aun sama Allah, itu Allah gak senang sama hamba-hamba yang seperti itu. Kenapa? Karena sombong. Walaupun gak senangnya Allah beda dengan gak senangnya hamba. Jangan disamain. Kalau kita gak senang sama orang, udah gak senang. Mau orang itu baik kayak, mau orang itu apalagi gak baik gitu kan. Baiknya aja kita kalau udah nggak senang, mah udah Pak, nggak bakalan bisa kita menerima kebaikan orang itu. Nggak akan ada baik-baiknya itu orang kalau kita sudah nggak senang sama orang. Tapi nggak senangnya Allah beda sama kita. Tetap nggak senangnya Allah maksudnya Allah tidak suka perbuatan hamba yang demikian. Tapi Allah tetap maha kasih sayang. Gitu. Walaupun itu hamba durhaka kepada Allah. Nah kalau Allah benar-benar senang sama hambanya yang durhaka, orang-orang kafir gak bakal dikasih rezeki sama Allah. Ya. Iya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbul mulihin fid du'a, sangat-sangat menyukai kepada orang yang sungguh-sungguh di dalam berdoa. Ya. Jadi Allah sangat mencintai, menyukai, menyenangi kepada hambanya yang sungguh-sungguh benar-benar dalam berdoa. Maksudnya apa ini? Jadi ketika kita berdoa, Pak,
keyakinan bahwasanya kita punya Tuhan ini maha kaya, gitu, maha kaya, maha mengabulkan doa. Ini mah kadang-kadang kita berdoa kepada Allah tapi hatinya kurang yakin sama Allah. Raka gimana mau dikabul itu doa? Ya. Jadi ketika minta sama Allah, tanamkan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwasanya kita punya Tuhan ini zat yang maha kuasa, mengabulkan setiap permohonan hamba-hambanya, yang walaupun secara akal pikiran kita ini mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benar kan? Minta sama Allah, perbanyak minta sama Allah, apapun, ya, apapun itu. Kita lagi butuh, misal kita lagi butuh duit, lagi kesusahan, kadang-kadang kita berpikirannya sama orang. Pikiran itu udah mentok ya Allah, pinjam usaha, oh dia bagus banget, oh bagus banget. Allahnya lupa. Ikhtiar boleh, tapi hakikatnya kita harus tahu. Tuju dulu siapa yang menolong kita, membantu kita, Allah. Maka curahkan kebutuhan kita, ya, curahkan kebutuhan kita hanya kepada Allah. Urusan nanti bagaimana, ya, kebutuhan kita itu terpenuhi, serahkan kepada Allah. Begitu. Jadi jangan sampai bisa sekali kamu punya duit. Punya duit, besok anak mau sekolah bayar, besok mau butuh ini, butuh itu. Itu otak saya udah mikir di mana nih mau kalau beli, ya, banyak duitnya nih asmen. Nah, itu salah kan? Kalau kayak gitu salah. Minta ke Allah, jangan bercondong kepada makhluk. Karena apa? Kalau kita condong kepada makhluk, dia juga butuh. Belum tentu kita datang ke dia mau bantu kita. Minta ke Allah dulu, ya. Sungguh-sungguh yakin, jangan pernah ragu, ya. Jangan pernah ragu, ya. Jangan sampai ada keraguan, ya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi hadisnya hadis kursi, hadis kursi, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa asaniduhu, wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala. Nah, ini yang namanya hadis qudsi. Ya abdi, wahai hambaku, kata Allah begitu, ya. Wahai hambaku, ana anda dhannika, aku ini berada pada prasangkaanmu, gitu kalau bahasa kitanya. Aku ini bagaimana prasangkaanmu, gitu. Wahai hambaku, engkau aku ini bagaimana engkau berprasangka kepadaku, gitu. Jadi kalau bisa kita yakin nggak ke Allah nih, terus oh iya saya punya Tuhan Allah, ketika berdoa tapi masih ragu, kayaknya mustahil ya, gua bisa begini, gua bisa begitu. Nah kalau kitanya ragu, ya mustahil, ya. Kalau kitanya ragu, ya Allah juga nggak bakal ngasih sama kita. Yakin aja, Pak. Ya. Yakin. Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Wa ana ma'aka idza ja'altani, dan aku tetap menolongmu apabila engkau bermohon kepadaku. Pak, ini Allah janji sama kita bahwasanya aku akan menolongmu apabila engkau
butuh pertolonganku, pasti itu dijamin sama Allah. Saya punya pengalaman, Pak. Ketika dulu saya pulang dari pesantren, kemudian saya ngurus di Masjid At-Tauhid. Ini motivasi, Pak, curhat, tapi bukan berarti maksudnya saya mau curhat, tapi untuk motivasi. Bahwasanya kekuasaan Allah itu ada, Pak. Kekuasaan Allah itu ada. Ketika saya pulang dari pesantren, namanya saya pesantren di pesantren Salafiyah, saya nggak ngerti masalah dunia luar. Saya nggak ngerti kenapa, karena tiap hari saya megangnya gitar, tiap hari saya kajiannya ilmu, jadi nggak paham masalah dunia luar itu kayak gimana, cari nafkah, cari duit, kayak orang-orang itu bagaimana, saya nggak paham. Kemudian saya begitu pulang dari pesantren, alhamdulillah saya mengurus di salah satu masjid, yaitu di Metro Pesona itu, waktu itu. Nah, ketika nikah, alhamdulillah saya keluar dari masjid itu karena sudah punya keluarga. Ketika saya sudah menikah, saya bingung. Bingungnya maksudnya bagaimana? Namanya bingung itu maksudnya ada orang yang menjadi tanggung jawab saya, yaitu istri, sedangkan saya belum punya penghasilan. Ketika itu begitu, Pak. Wah, saya mengalami bahkan sampai ketika istri dalam keadaan hamil berapa bulan, sampai setelah sholat zuhur saya meneteskan air mata saya bertanya kepada istri, sudah makan belum? Kata istri. Padahal istri sedang mengandung. Air mata saya menetes. Ternyata istri saya di rumah sakit berbeda, anak saya pun di rumah sakit yang berbeda. Total pokoknya ada kebutuhan biaya itu sampai 25 juta. Istri saya di Siloam, anak saya di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Ketika itu saya tidak punya BPJS. Ketika itu saya juga belum ngerti bagaimana ngurus-ngurus kayak gituan. Nggak ngerti, Pak. Kenapa? Karena dikasih dolar itu Allah. Jadi padahal dia karena butuh buat dia karena hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan mohon pertolongan. Padahal kalau kita nyembahnya udah benar, nggak minta tolong itu maaf loh. Ya enggak, kadang-kadang kita minta tolong dulu nyembahnya ada. Contoh kayak kiai yang dari gunung, dari hutan, dia karena dulunya beres. Banyak orang yang datengin, Pak Kiai saya mau nyalonin dewan, bisa tahu. Terus Pak Kiai saya mau buka usaha nih biar lancar, bisa tahu. Karena dia karena dulunya udah beres. Jadi kalau udah kayak kita ya minta gitu doang. Lalu model kayak kita pikir ya sampai kita putar-putar aja. Subhanallah, ada di kita. Wah, jangan pasti putar-putar. Bukan pengen jajan. Akhirnya saya juga perlu terhadap diri pribadi. Karena Allah, misalnya Allah akan izinkan kau buat merasakan imannya ibadah. La ilaha illallah. Tiada yang memberi rezeki dan menghalangi kecuali Allah. Jadi rezeki nggak salah alamat ya Pak dia. Kalau kita dengan itu La ilaha illallah. Tiada yang memberi pujian dan hinaan kecuali Allah. Kalau dipuji senang, dihina jangan marah. Kalau orang hina kita 10, dikit kesalahan kita mah 100. Ada orang yang ngomongin kita, ada orang yang jolimin kita, mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lantaran kita dijolimi sama orang, dosa kita tidak orang itu tanpa kita beristighfar. Jadi Allah punya maksud lain, kadang-kadang kita istighfar boleh diampunin. Jadi ketika kita dijolimin orang, alhamdulillah dosa kita tidak karena kita beristighfar. La ilaha illallah.
Tiada yang beri manfaat dan mudarat kecuali Allah. Jadi benar kata Ustaz Asep, ini semua kita bisa hadir sholat subuh, pengajian, ini semua karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah. Kita sebut ini salah satu kita orang yang dipilih dan saya jadikan sombong. Di situ saya curahkan semua keluh kesah saya, kebutuhan saya, kesusahan saya ketika itu benar-benar kepada Allah. Semalaman itu saya minta sama Allah dengan keyakinan yang sungguh-sungguh akan pertolongan Allah. Ketika malam itu saya benar-benar saya nggak puasa, nggak ada puasa saya. Ya Allah, terus disitulah Allah itu Pak, kalau mau menyelesaikan masalah hambanya kecil Pak, nggak pakai diruntuh-runtuh di satu, kagak Pak. Logikanya 25 juta dalam sehari itu saya harus dapat. Allah kalau untuk menyelesaikan masalah hambanya nggak pakai diruntuh-runtuh, itu nggak digebrak bahasanya. Fayakun. Jangan pernah kita merasa susah ketika kita mengalami kesusahan, gitu, paham? Jangan pernah merasa susah kalau kita sedang mengalami kesusahan. Kenapa? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakinlah kepada pertolongannya Allah. Saya sendiri mengalami pada subuh setelah wirid selesai. Ini hari itu tuh pagi itu tuh saya udah harus berangkat ke rumah sakit. Untuk apa? Bahasanya nebus Pak. Sedangkan uang nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada. Masya Allah Pak. Saya itu kan masih tatokin atau itu kita kebanyakan perumahan itu kan mayoritas ya jamaahnya menengah ke atas Pak. Ya. Datang Pak ke tempat saya, Ustaz, katanya Ustaz begini gitu kan. Iya Pak, gitu. Udah Ustaz nggak usah pusing, kita jemput istri Ustaz, kita jemput anak Ustaz, berapa biaya yang dibutuhkan kita bayar semuanya dulu Pak. Pertolongan Allah dari mana aja, 25 juta digebrak sekaligus sama Allah. Ya, makanya jangan pernah merasa kita jangan takut akan kesusahan dunia. Kenapa? Karena pasti ada yang namanya kemudahan dalam setiap kesusahan. Yang penting kita yakin akan pertolongan Allah. Apabila di sini semua bapak-bapak ada yang mengalami kesusahan, ya baik itu masalah apapun, ya minta sama Allah dengan keyakinan yang sungguh. Ya. Itu kata Allah. Ya. Jadi aku ini tergantung bagaimana prasangka hambaku, begitu. Aku ini tergantung bagaimana prasangka engkau. Dan juga Allah telah menjelaskan, menekankan, ya, bahwasanya aku tetap akan senantiasa menolongmu apabila engkau bermohon kepada-Ku. Begitu kata Allah. Ya, dalam Al-Quran itu ud'uuni astajib lakum. Ya. Dan ketika kita minta sama Allah, Pak, ingat, rendahkan diri kita, rendahkan hati kita, lembutkan hati kita ketika kita minta sama Allah. Bahkan boleh Pak, sangat disunahkan. Sunnah ketika kita minta sama Allah itu sampai meneteskan air mata. Kalau nggak bisa ya minimal kayak nangis dan apa-apa. Ya, itu kayak guru kita kalau doa dengar hewan nangis ya. Itu sama dengan kita merayu kepada Allah. Begitu Pak. Ya. Terus gimana Pak Ustaz kalau doanya itu ayo cepat-cepat begitu? Boleh nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu kita menyesuaikan dengan keadaan yang penting hati kita tetap mantap ke Allah. Karena yang dilihat bukan lafadznya, bukan, tetapi hati.
sering berdoa kepada Allah. Dan hati-hati pula terhadap doanya orang yang tergolimi. Hati-hati Pak. Makanya kita dalam Islam itu nggak boleh berbuat doa. Hati-hati itu. Jangan pernah sekali-kali kita menjolimi orang lain. Kenapa? Karena ketika dia mengangkat tangannya kepada Allah, maka seketika itu doanya dikabul sama Allah. Walaupun ya orang yang tergolimi tersebut adalah orang yang termasuk kategori orang yang sering maksiat, orang yang durhaka gitu. Tapi ketika kita urusannya sama dia pernah menjolimi dia, ketika dia mengangkat tangannya kepada Allah, maka doa dia walaupun keburukan bagi kita, ya Allah, saya dijolimi sama dia, ya Allah, tolong ya Allah, saya minta keadilan kepadamu ya Allah, hancurkan usahanya, misalkan gitu. Kemudian cerai beraikan keluarganya, dikabulkan kalau dia pernah kita jolimi. Hati-hati. Walaupun itu orang yang ngedoa sama Allah, orang yang sering maksiat, orang yang durhaka, gitu. Hati-hati itu Pak. Urusan maksiatnya, urusan durhakanya itu menjadi tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah. Cuman kalau bagi kita, ini hati-hati, jangan sampai kita pernah menjolimin orang. Kalau kita pernah menjolimin orang, ya minta maaf kalau orangnya masih ada. Tapi kalau nggak ada, doain banyak-banyak kirim al-fatih. Misal kita dulu pernah jolimin orang, ya kita dulu pernah jolimin orang, terus sekarang setelah kita mulai sadar, ya kita mau minta maaf sama orang yang nggak ada, gitu misalnya aja, banyak-banyak doa kirim, begitu, banyak-banyak doain di itu. Pesan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya. Sebelum itu saya mohon dengan segala hormat nanti kepada guru kita Ustaz Abdul Rahman Al-Askari untuk menyampaikan beberapa nasihat. Kemudian juga alhamdulillah alhamdulillah wasahna kita kedatangan tamu yaitu Busudin dari sepanjang daerah. Beliau ini sekarang aktif di dakwah NU dan ada ulama. Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktunya hadir silaturahmi di tengah kita. Semoga beliau senantiasa disehatkan badannya, ilmunya bermanfaat dan diberkati kehidupan di dunia dan akhirat. Sebelum guru kita nanti menambahkan beberapa rangkaian nasihat, mumpung ya ada beliau ya Busudin kita minta kepada beliau untuk menyampaikan beberapa nasihat pula untuk menambah kualitas keimanan kita, ya menambah daripada kualitas ibadah kita nantinya semakin lebih baik lagi kepada Allah. Begitu kepadanya dengan segala rasa hormat kami persilahkan ilaihi falyatafadhal masykur. Sallu ala nabiyyina Muhammad. Saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallim taslima. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kita hormati bersama yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Asep Mukarram. Ini nama saya
ya dari serta realisasi MUI Pusat. Kita doakan semoga beliau selalu berkah di dunia orang akhirat, manfaat yang istiqomah di dunia kita. Yang saya hormati, ini kalau nama saya juga ini guru saya, ya abang saya sebetulnya tadi memang saya bawa Rahmah nih, Ustaz Abdul Rahman. Saya ingatnya dulu dia dapat kedudukan dari Habib Umar, Ustaz Abdul Rahman Karami. Nah ini diganti jawatan. Ustaz Abdul Rahman Al-Askari. Saya doakan beliau juga semoga saya selalu ya Pak. Ilmunya besar di dunia waktu. Pak Haji Suriati, salam kenal Pak Haji ya. Oh Pak Suriati, yang ini siapa? Oh Pak Ramli. Alhamdulillah, ini para jamaah sekalian ya, Al-Naim. Jadi kata Gus Dur yang masuk surga duluan itu katanya supir Pak Ustaz. Karena begitu supirnya ugal-ugalan penumpangnya pada istighfar, pada berdoa. Saya ini kira Ustaz yang ngaji khotib berarti gitu biar ngantuk aja. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kudrat, irodah, taufik dan hidayahnya kita dapat hadir dalam kajian subuh ini di Mushola Al-Hamid. Semoga kedatangan kita langkahkan kita biar kita mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam adalah kita berlimpah-limpahkan kepada junjungan kita baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat mulia dan pengikutnya. Semoga usul kita di akhirat kelak kita bersahabat rumah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tak kenal maka tak sayang. Saya biasa dipanggil Gus Budi. Rumah saya Pak Haji Suriati, rumah saya dekat Gedung Neku Kota Bekasi. Jadi Gedung Neku Kota Bekasi itu ya besarnya dekat rumah saya. Tapi di situ Pak Haji kalau ada yang istighosah, WhatsApp atau voice tadi mana-mana gitu. Mana-mana gitu. Karena disebutinnya Kodim dulu ya, Kodim, ya Kodim, ya Kodim. Kodim-kodimnya ada. Makanya Kodim mah ada terus, karena di istighosah terus ya kan. Yang sering menyelesaikan masalah, kosek, kores. Jadi masing-masing sebagai bongkar aja, saya sebenarnya ada pasir dulu. Jadi wama khalatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya ya enggak. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Banyak ibadah, salah satunya ngaji ibadah, doa yang sudah dibahas sama Ustaz Asep beribadah. Jadi Nabi Yahya waktu kecil dia diajak main-main sama sahabatnya. Kata Nabi Yahya, ada catatan di kanannya, aku diciptakan bukan untuk main-main, aku diciptakan untuk beribadah. Jadi bukannya kerja atau jadi karyawan dagang itu bukan nggak boleh, boleh. Tetapi ketika ada panggilan untuk ibadah, tinggalin dulu tuh kerjaan. Contohnya nih HP, buat niat YouTube, buat niat dangdut, begitu ada nelpon itu masuk. Nah, begitu ada nelpon nggak masuk berarti HP-nya error. Begitupun manusia ketika dia lagi dagang, lagi kerja, ada panggilan untuk ibadah, nggak datang atau tidak mengerjakan berarti manusianya error. Kalau error berarti perlu diservis. Makanya kata Gus Dur itu baik-baik. Kata Gus Dur yang dekat sama Tuhan itu orang Hindu sama orang Nasrani. Karena orang Hindu itu mengambil Tuhan Om Swastiastu, Om berarti mana? Kalau orang Nasrani kan manggil Tuhan